Dongeng Itik yang Buruk Rupa. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga kecil Itik yang sangat lucu. Ibu Itik sedang mengerami telurnya dan menunggu anak-anak Itik tersebut keluar. Tepatnya, ada 7 telur yang menunggu untuk menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur tersebut mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru mereka. Mereka bersuara, berjalan, dan mengelilingi ibu mereka. Namun, telur Itik terakhir masih belum menetas, dan ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia tetap menunggu sebentar lagi, dan akhirnya telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat sekelilingnya. Dia tak tahu bahwa ibu Itik dan saudara-saudaranya pun lebih kebingungan karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya yang lebih lebar, bulunya yang berwarna abu-abu dan bercampur putih. Anak Itik lain mulai menertawakannya. "Kau anak Itik yang buruk rupa, kau tak mirip dengan kami," kata saudara Itiknya. Ibu Itik pun berkata, "Aku tak mengerti kenapa kau terlihat tak mirip dengan saudara-saudaramu." "Buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa," kata saudara Itik yang lain. Setelah beberapa waktu, anak Itik pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa ini tetap lebih besar daripada saudara-saudaranya. Demikian juga warna bulunya. "Kau tumbuh dengan cepat, tapi kenapa kau tetap buruk rupa?" kata sang ibu. Waktu berlalu. Anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan buruk. Saudara-saudaranya pun tak mau bermain dengannya. Saudara Itik berkata, Kami tak mau berteman denganmu karena kau buruk rupa." Semua hewan yang ada di peternakan itu pun menghina dan mengatakan bahwa Itik merupakan Itik yang buruk rupa. Sebaliknya dengan ibu Itik buruk rupa tersebut, ia melindungi anaknya. Dan ia berkata, "Anakku yang malang, kenapa kau terlihat berbeda dari yang lain?" Hari berlalu, anak Itik malang itu merasa sangat sedih sepanjang malam. Ia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun menginginkannya. Lalu ia berkata, Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip dengan saudara-saudaraku?" Kata Itik buruk rupa tersebut. Suatu hari pemburu mendekati danau tempat tinggal mereka. Pemburu mulai memburu Itik yang mereka lihat. Saat itu, ibu Itik mencari makan di tepi danau untuk anak-anaknya. Ia tertangkap oleh pemburu, dan Itik buruk rupa tidak tahu apa yang terjadi. Hingga keesokan harinya ia menunggu. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama, ia mendatangi anjing dan anjing itu pun mengusirnya dengan marah. "Pergilah, tak ada yang boleh tahu aku berbicara dengan Itik buruk rupa seperti ini." Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam, tapi ayam sudah mengajaknya berkata, "Bahkan kau lebih buruk dari aku." "Wek wek, wahahaha." Itik pun sedih. Tak ada yang menginginkanku di sini, tak ada alasan untukku tinggal di peternakan ini lagi. Pagi itu Itik buruk rupa meninggalkan dan berenang ke tepi danau lainnya. Anak itu mencari ibunya dan sampailah ke danau yang lain, dan ia menanyakan ibunya kepada Itik liar. Lalu Itik liar berkata, "Kau tak boleh di sini. Di sini banyak pemburu berkeliaran. Cepat pergi dari sini, ayo." Itik itu pun mulai bergerak pergi dari danau berbahaya tersebut. Kali ini Itik sampai di danau yang hanya di dirinya sendiri. "Ya, kalau tidak ada yang menginginkanku, aku akan di sini untuk selamanya. Meskipun sendirian, aku sangat bahagia." Suatu hari, ia melihat sekelompok burung berleher panjang berwarna putih bermigrasi ke selatan. Mereka sangat cantik sekali. "Aku berharap aku seperti mereka," kata Itik buruk rupa tersebut. Musim dingin tiba dan salju mulai turun.
Itik buruk rupa mulai jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Ia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang terlalu tebal, itik buruk rupa tersebut kesulitan menemukan makanan. Jadi, ia pergi mencari makanan dan terus berjalan. Ia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, ia bertemu dengan seorang petani. Petani pun merasa iba dan memberikan jaket kepadanya. Kau makhluk malang, pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan rawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar supaya memiliki tempat tinggal yang luas. Petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian. Tak lama itik buruk rupa itu melihat bayangan. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi ia mengepak sayapnya, melihat bayangannya melakukan hal yang sama. Dia dan bayangannya menirukan dirinya itu. Saat itu dia tahu bahwa itu adalah dirinya. Aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia menemukan sekelompok angsa karena kini dia adalah kawanan mereka. Angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat sekelompok angsa di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah aku lihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur dengan telur itik. Tapi kini ia kembali bersama keluarganya dan hidup bahagia. Sekian dan terima kasih.